Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku dan Mas Rizza, dia ada di sana, dan Raisya, kita mau sharing tentang bagaimana sih rasanya nikah beda usia 9 tahun. Itu usia yang cukup jauh dan kalian pada request kayak gimana sih Kak rasanya. Makanya hari ini aku mau sharing. Yuk, tuh dia Mas Rizza itu. Mas, ayo kita buat video. Video apaan? Itu anak kenapa ditaruh di situ? Tidur deh. Bangun dia bangun. Video tentang gimana rasanya nikah beda usia 9 tahun. Soalnya banyak yang nanya. Yalah, kita sambil jalan-jalan kali ya. Iya. Mungkin sekarang di sini dulu aja, taruh situ kameranya. Oke. This is our time, every hour. This is our flight, fly high, go. Waking up, city lights in the dark, shine up on me. Nah, sekarang kita udah duduk bertiga di sini, saatnya kita untuk sharing. Sharingnya kita bagi jadi dari dua sisi. Pertama dari sisi aku yang lebih muda dan dari sisi Mas Rizza yang lebih tua. Gimana rasanya? Terus dibagi juga jadi dari sisi positif dan negatifnya. Dari Nah dulu nih. Nah udah siapin catatan buat Mas juga. Iya, dari mana kok bisa catatan buat Mas? Dari omongan-omongan yang Mas omongin kan. Nah, ya? Nah. Oh. Ya mungkin Mas bisa tambah-tambahin. Oke. Bener Ternyata atau dia udah enggaknya? sempet nyatet. Bener Udah atau nyiapin enggaknya? semuanya. Ya udah sok. Ya udah. Gimana? Pertama dari sisi aku ya yang positif. Yang positifnya punya pasangan yang lebih tua. Pertama, dia bisa ngebimbing kita. Karena kan pengalaman hidupnya Mas Rizza itu lebih banyak dari aku kan, pastinya. Beda 9 tahun. Jadi dia tahu cara menghadapi masalah tuh seperti apa. Bukan masalah di antara kita berdua ya, masalah di diri aku. Masalahnya anak muda, karena kan dia lebih berpengalaman. Contoh apa ya Mas? Misalnya aku lagi ngerjain tesis nih sekarang, aku kan kayak pusing gimana ya cara untuk startnya, kayak males banget gimana. Sedangkan dia udah S2, pengalaman tesis udah 2 kali, S1 sama S2. Jadi kayak bisa nasehatin gitu, enaknya. Terus yang kedua, ngerasa ada yang jagain karena dia yang lebih tua. Oh gitu ya? Jadi kayak Mas tuh ya kayak beneran kayak sugar daddy. kayak punya bapak kedua gitu guys, enak. Bapak kedua saya. Aku punya 2 anak. Dia ini tidur. Sama ini. Terus poin ketiganya, pemikiran dia lebih dewasa. Misalnya kayak ngehadapin sesuatu, misalnya kita ada masalah nih, ini kasusnya kita berdua ada masalah. Terus ya Mas Rizza bisa, oh ini jalan keluarnya tuh harus kayak gini gitu, harus diskusi, harus ngobrol. Sedangkan kan kalau aku sebagai yang masih muda, nggak tahu ini sebagai yang masih muda atau karena cewek Mas ya, kayak masih diem-dieman, kode-kodoan, ngerti nggak, ngambek. Dia sih kalau orang dewasa kan udah belajar tahu gimana cara menyelesaikan masalah. Itu adalah dengan cara dibicarakan, didiskusikan, bukan dengan cara ambek-ambekan, kode-kodean. Terus kalau kodenya nggak ditanggepin atau orang nggak paham dengan kodenya, terus ngambek lagi. Yang tadinya cuma mungkin hanya butuh 2 menit ngobrol terus selesai, nggak sampai berhari-hari atau 1 harian penuh gitu loh kebuang. Mungkin maksudnya itu, jadi lebih dewasa. Karena orang yang lebih dewasa itu, maksud dia mungkin seperti itu ya, orang yang lebih dewasa itu sudah pernah melalui masa-masa di mana masa bodoh seperti itulah. Itu bodoh banget, aku kasih tahu ya. Itu bodoh banget. Kalau kalian seperti itu, kalian juga melakukan hal yang bodoh, buang-buang waktu. Nah, mereka pernah melakukan hal-hal bodoh tersebut, belajar dari pengalaman yang lalu, mereka tidak melakukan lagi dan bisa diajarkan ke istrinya. Maksudnya itu. Iya, itu dia contohnya, punya suami yang lebih dewasa. Dia bisa ngejelasin apa yang sulit istrinya untuk kita yang jelasin. belepotan. Nah, terus poin terakhir dari punya suami yang lebih dewasa enaknya apa? Dari sisi aku nih ya, bukan dari semuanya. Dari sisi aku sih, aku bisa lebih ngehargain Mas gitu. Karena pengalaman aku punya teman-teman laki-laki, mereka tuh aku lihat masih pada bocah semua gitu Mas pemikirannya. Ini khusus buat teman-teman aku yang laki-laki ya, bukan buat semua orang yang seumuran aku tapi laki-laki.
Karena iya teman-teman yang cowok-cowok tuh pada bocah-bocah semua gitu Mas. Jadi kayak kadang ngeliat mereka itu kayak ih apaan sih lu bocah banget gitu. Nggak tahu dari sisi nanya udah dewasa atau gimana ya. Beneran serius, jadi kayak kerjaannya tuh bercanda mulu sama mereka tuh, susah seriusnya. Nah sedangkan kan kalau rumah tangga kan nggak cuma bercanda doang kan, harus ada seriusnya. Jadi kalau sama Mas Sigza ya aku agak bisa serius Oh, gitu. Jadi ya habis nih bahannya. udah abis yang positif. Padahal kalau aku lihat dari apa yang dia jelaskan itu banyak yang bisa dijabarkan lagi, tapi ya begitu. Ya Dia udah, nggak tahu mau ngomongin apa, cuman nyatet udah habis udah. ya kan sharingnya dikit aja. Terus Udah, sekarang kita sambil pindah. jalan aja loh, sambil jalan ya, Sambil kali jalan, biar kita bisa mau nunjukin bahas kalian apa taman yang di terjadi. dekat tempat kita tinggal. Ini namanya di Taman Rafelbeck. Kita tinggal di Rafelbeck di Jerman. Di sekalian jalan-jalan, sekalian kita sharing-sharing. Oke? Oke, sekarang Yuk. saatnya kita membahas tentang negatifnya dari aku. Oke. Asik. Oke, kita pindah sayang yuk. Nah, sekarang kita mau bahas tentang negatifnya, bukan negatif sih Mas, apa namanya? Tantangannya kali. Tantangannya kalau misalnya kalian punya suami yang usianya jauh lebih tua dari kalian. Pertama, kadang aku tuh ngerasa aku salah mulu di depan Mas Rigza tuh, kayak aku ngelakuin ini, nggak kayak gitu caranya. Aku ngelakuin ini, kok gitu sih caranya? Iya, ngerasa kayak gitu. Karena mungkin pengalaman hidup dia kan lebih banyak. Terus pengalaman aku yang sedikit, terus dia kayak ngeliat tuh, atau Mas yang orangnya perfeksionis sih. Enggak ah, tapi Mas nggak perfeksionis orang. Kayak gitulah pokoknya. Jadi ya ngebetein juga sih kalau punya suami yang lebih tua. Kalian akan ngerasa seperti punya orang tua kedua, seperti yang aku jelasin tadi, yang suka ngomelin kalian. Terus negatif apa sih bahasanya? Tantangannya. Tantangannya, misalnya kalian masih hambatannya, misalnya kalian masih mau main sesuatu yang kayak bocah gitu, misalnya bercanda bocah, terus dia tuh kayak selalu serius gitu atau nggak nyambung. Enggak. Iya. Apaan? Aku tuh cuman malu doang kalau diupload. Lihat sama temen aku. Ya sama aja kayak gitu. Nggak cuma satu contohnya, tapi banyak hal kayak gitu. Terus perbedaan pemikiran juga karena beda usia. Misalnya pemikirannya Mas Rigza tuh tentang suatu hal, gimana ya Mas jelasin? Kayak gimana maksudnya apa? Mau bilang apa? Ya jadi kita pemikirannya suka beda gitu. Nah, bukan pemikirannya beda. Apanya? Kamu yang mikirnya masih pendek. Ya Mas mikirnya kepanjangan kan jadi beda. Ya makanya kalau mau melakukan sesuatu itu pikirannya tuh panjang. Di depan kayak gimana, kalau aku kayak gini. Kau kan mikirnya satu langkah doang. Ya kadang-kadang kan pemikiran terlalu panjang juga malah ribet ya, Mas. aku juga bukan tipikal yang kalau mikir kepanjangan. Kepanjangan Tapi Mas kamu mah. kependekan. Tuh, yang terakhir, suka nggak mau disalahin. Oh, udah itu aja lah. Banyak sebenarnya. Enggak, Cuma katanya, doang. cuma gini kan, apa istri itu harus menjadi pakaian bagi suaminya. Mungkin dia nanti ngebongkar-bongkar Enggak lah. tantangannya. Ya Enggak. gitulah. Jadi aku nggak mau ngebongkar aib suami aku. Cuma dikit aja aku kasih taunya. Udah ya. Kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian positifnya nikah sama pasangan yang jauh lebih muda dari kita. Jadi dari catatan yang udah dibuatin Miss Dini, Banyak banget. Banyak gitu. positifnya Ini aku ya Mas ya? Apa aja? Nikah Enggak lah, sama negatifnya anak. banyak juga nih. Ngomong apaan sih? Sedang banget kayaknya nih nikah sama yang Udah lebih deh. muda nih. Ini aku bacain ya. Mungkin aku sedikit textbook aja, aku satu-satu bacain.
Pertama, apa nih? Ikut terbawa berjiwa muda sehingga tidak terlalu sensitif dan mudah tersinggung. Ya oke, ini maksudnya kayak gini ya, pastilah kalau kita punya pasangan hidup yang kita ketemu tiap hari dan dia lebih muda dari kita pasti akan ikut terbawa gitu loh. Kayak ada istilah tuh apa, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan jadi wangi. Otomatis pun Miss D bergaul sama yang lebih dewasa, dia akan jadi tambah dewasa gitu loh. Dan aku mungkin jadi bukan tambah nggak dewasa ya, mungkin jadi balik muda lagi kayak gitu loh. Nah, seperti yang kita ingat zaman kita muda dulu, kita kan biasanya nggak mudah tersinggung, nggak terlalu sensitif, nggak terlalu mikir harga diri gua, nggak terlalu kayak gitu banget gitu loh. Dibandingkan yang udah umur 29, 30 diledekin dikit pasti udah ngerasa kayak wah apaan nih gue diginiin kayak gitu loh. Nah, hal tersebut tuh hal yang harus kita selalu ingat dan kita tanamkan hingga umur kita berapapun. Itu hanya bisa kita retrieve back, kita bisa dapatkan kembali kalau kita banyak nongkrong sama anak yang lebih muda gitu loh. Nah, kalau kita punya istri yang lebih muda, kalian nggak harus nongkrong sama orang di luar, bocah-bocah SMA, tapi kalian bisa ketemu tiap hari sama pasangan ngobrol lah gitu. Jadi otomatis akan ke bawah menjadi muda lagi. Kemudian tidak terlalu kaku dan serius dalam menghadapi suatu persoalan. Yang gini. Biasanya kan kalau kita yang udah lebih dewasa atau yang udah uzur, udah uzur. Kalau ajakin ngobrol kan kayak kaku banget ya, kayak serius banget. Nggak mau diajakin bercanda, apalagi kalau lagi ada masalah selalu serius kayak gitu. Padahal mungkin banyak permasalahan itu bisa selesai kalau kita hadapi dengan cara yang lebih santai gitu loh. Justru kadang kalau terlalu kaku malah akan menimbulkan masalah baru. Jadi lebih stres gitu. Jadi aku lebih suka kadang nyelesain masalah dengan cara yang lebih santai. Bener ya? Kadang ada yang harus serius juga. Oke, poin kedua dari Miss D nih. Selalu up to date dengan hal-hal yang sedang tren di kalangan anak muda. Oke, jadi maksudnya kayak gini. Ya kita kan kalau yang udah umur 29, 30 ke atas, jadi bilang tuh umur-umurnya kita udah mulai produktif bekerja gitu ya. Sehari-hari yang kita hadepin mungkin komputer, laptop, klien, temen di kantor kayak gitu kan. Terus juga pulang kantor juga udah capek, pengennya tidur gitu. Mungkin nggak ada punya waktu lagi untuk ngikutin apa-apa yang terbaru di zaman sekarang gitu kan. Nah, ya bisa lebih dikatakan kayak kita ngikutin rutin lah biasanya kayak gitu. Nah, dengan adanya pasangan yang lebih muda, dia kan masih luas tuh pergaulannya dengan teman-temannya yang masih gabut-gabut itu, ya kan. Pergaulan masih luas. Nah, nanya ada apa nih, ada itu, ada ini, gue juga ikutan deh gini gitu. Nah, dan hal tersebut dibawa ke dalam rumah. Terus kita diajakin, "Mas, kita buat ini yuk." Kata, "Apaan itu sih?" "Ini nih Mas, ini TikTok, Mas." buat video TikTok gitu kan. Ya aku ya malu sih, ya malu ketahuan teman kan ya. Cuman seru gitu. Seru. Ini kan jadinya ada hiburan lah di tengah-tengah kepenatan dari kerja, pusingnya kerja dan kesibukan sehari-hari gitu loh. Jadi itu tadi yang dimaksud Miss D mungkin aku jadi lebih up to date dengan hal terbaru. Dan yang ketiga nih, seru diajakin main, bercanda dan masih mau diajakin melakukan hal-hal bodoh, konyol dan lucu gitu loh. Aku sering, karena aku dari dulu kan, ya dari SMA sih, aku seneng banget melakukan hal yang konyol dan bodoh. Dulu waktu SMA ngajakin temen, waktu S1 ngajakin teman masih pada mau gitu. Kalau sekarang aku ajakin teman seumuran, mereka kayak, "Ih ngapain sih Za, kayak gitu Za, enggak gue malu gini nih." Bete banget kayak gitu loh, kalian tua tau gak, kesel gue. Makanya gue nyarbini yang muda biar mau diajakin main. Nah gitu loh, nah jadi serunya gitu. Kebetulan karena memang aku orangnya seneng yang hal-hal yang seru-seruan dan dia masih muda, masih mau diajakin kayak gitu loh. Nah itu salah satu keuntungannya. Oke, yang keempat, membantu mengingat masa lalu untuk introspeksi diri. Nah, terkadang kita sulit untuk melihat kesalahan diri sendiri kalau kita tidak melihat dari orang lain. Pada saat kita umur 20 tahun, kita melihat teman kita melakukan kesalahan yang sama, saat kita umur 20 tahun juga, kita nggak akan melihat itu adalah sebuah kesalahan. Karena kita belum tahu mana yang benar. Karena kita masih ditutupi oleh ego gitu. Tapi akan lebih jelas melihat di saat kita udah umur yang jauh lebih dewasa, anggaplah umurku udah 30 atau 31 sekarang, ngelihat kelakuan anak umur 20 tahun. Kelihatan kayak, "Ih, bocah banget." Nah, dari situ itu aku bisa introspeksi diri. Oh, ini kelakuanku dulu begini juga waktu umur 20 tahun gitu.
Nah, dari introspeksi tersebut kita bisa ingat dulu siapa aja korban dari ketidakdewasaanku dulu. Siapa saja korbanku, orang tua, teman, dan segala macam. Jadi itu kayak ngebantu aku dalam introspeksi diri atas kesalahan-kesalahanku di masa aku muda dulu. Gitu. Itu salah satu keuntungannya bergaul sama yang lebih muda. Yang kelima nih, masih punya semangat untuk melakukan hal yang baru. Itu tadi masih sedikit nyerempet-nyerempet sih, diajakin bercanda hal-hal bodoh yang segala macam. Biasanya kan kalau udah orang-orang dewasa tuh agak sulit diajakin untuk melakukan hal-hal yang di luar dari rutinitas mereka gitu loh. Atau hal-hal yang sedikit nyeleneh atau hal-hal yang sedikit beresiko gitu loh. Kalau anak muda kan pikirannya pendek. Masih enak diajakin kita buat kayak gini yuk gitu, seru-seruan. Atau kita buat hal ini ada yang baru nih kayak gitu. Mereka masih open to new things gitu loh. Tapi kalau ada yang dewasa, mereka lebih berpikir untuk lebih settle biasanya gitu. Jadi kalau ada hal yang baru, tunggu dulu deh, gue kayaknya ada kesibukan ini, nanti takut nggak kepegang ini. Ya emang bagus juga sih gitu, cuman jadinya lagi jadi kebanyakan aturan, nggak seru gitu. Nah itu enaknya. Dan yang terakhir nih, nanti sebelum kita ngobrol yang negatifnya kita pindah tempat. Yang terakhir, memotivasi diri untuk selalu menjaga jiwa muda. Nah ini maksudnya adalah kita semua pernah muda. Dan masing-masing dari kita pun suatu hari akan menua. Otomatis kejiwaan kita pun akan menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih tua gitu. Satu hal yang menurutku harus kita jaga itu adalah jiwa muda. Jiwa muda itu hanya akan datang satu kali dan akan hilang kalau nggak kalian pertahankan gitu. Kalau kalian udah terlanjur tua, kalian sulit untuk balik lagi jadi muda. Jadi mumpung kalian masih muda, pertahankanlah jiwa muda itu. Hal-hal yang bodoh, yang konyol-konyol mungkin jangan terlalu mikir, ngapain gue gini lagi. Nggak apa-apa sekali-sekali untuk have fun. Lakukanlah hal yang konyol-konyol, yang bodoh kayak semasa kalian muda dulu. Itu kalau menurut aku ya itu hal yang harus dijaga gitu. Tapi aku pernah bilang di video yang selanjutnya, umur tuh nggak akan bohong. Segimanapun kalian bersikap seperti seolah anak muda, tapi kedewasaan kalian itu tidak akan hilang. Di saat kalian menghadapi suatu permasalahan, umur kalian lah yang akan tetap akan selalu menjawab. Karena umur tersebut mengandung banyak pengalaman hidup di dalamnya gitu loh. Jadi intinya jagalah jiwa muda kalian, jangan sampai itu luntur terbawa oleh umur gitu. Asyik. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke negatifnya, kita pindah tempat yuk, sekarang jalan-jalan. Oke deh, yuk. Cover your eyes, uncover your soul. We paralyze what we can't control. It's in your anatomy. Oke, sekarang kita balik lagi. Apa sih negatifnya? Bukan negatif, tapi kayak tantangannya apa sih nikah dengan pasangan yang jauh lebih muda dari kita? Ini udah take yang beberapa kali karena Resya tadi nangis, jadi harus ngulang lagi. Dan sekarang dia akhirnya harus dikasih nenen supaya dia diem. Nah, tantangannya adalah kita punya PR terbesar untuk membimbing dan bersabar. Karena udah pasti mereka yang masih muda-muda ini masih sedikit pengalaman. Berbeda dengan kita yang mungkin 9 tahun lebih tua ya, 9 tahun lebih dewasa. Kita sudah menghadapi berbagai macam persoalan hidup dan kita sudah pernah tahu atau punya referensi banyak gimana cara menyelesaikannya. Udah pasti bahkan melakukan banyak kesalahan. Dan pastinya dalam titik tertentu kita pun akan mulai jengkel. Disinilah kesabaran kita akan dilatih. Begitu. Bagaimana cara kita melatih kesabaran kita? Salah satunya caranya dengan cara mengingat masa muda kita dulu. Kita juga pernah muda kan dulu kan. Kita juga pernah salah. Dan banyak orang-orang yang pernah menjadi korban dari kesalahan kita tersebut. Nah, mungkin saat ini kitalah korbannya. Tapi dulu kenapa orang bisa paham dengan kita? Orang bisa memaafkan kita. Kenapa kita nggak bisa memaafkan mereka juga di saat mereka sedang belajar? Jadi itu sih kayak motivasinya. Gimana cara kita menumbuhkan rasa sabar, membimbing mereka yang masih muda ini. Kayak gitu. Dengan cara nginget-nginget kita dulu pernah muda dan kita pernah buat salah juga. Kemudian, ya udah pasti sih anak muda itu sering banget buat salah yang nggak masuk akal. Pengalamannya kurang sehingga lelet dalam mengambil keputusan. Tadi udah aku bahas juga. Karena pengalamannya kurang, mereka jadi lelet, jadi lambat ngambil keputusan. Mereka masih berpikir, ini kira-kira bener nggak ya, salah nggak ya kalau misalkan
salah nanti akibatnya apa ya gitu loh. Kita pun sebenarnya akan melakukan hal yang sama kalau kita belum punya pengalaman di bidang tersebut, dalam permasalahan tersebut kayak gitu loh. Jadi tetap balik lagi, harus bisa sabar, harus bisa lebih memahami kekurangan dan kekurangan dari pasangan kita gitu. Oke, terus selanjutnya pasangan yang lebih muda itu kadang sulit banget diajakin nostalgia tentang memori-memori masa muda atau masa kecil dulu. Kenapa? Kalau misalkan hanya 2 tahun atau 3 tahun lebih muda mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau misalkan kayak 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun kayak gitu. Kalian cerita tentang masa kecil, aku dulu pernah nonton ini, kamu tahu nggak sih? Mereka belum lahir. Gitu lah. Jadi ya itu hal-hal yang sedikit lucu tapi juga aneh kok rasanya kita pernah mengalami ini, kok mereka kayak misalkan kita dulu main kelereng, kita dulu main di got gitu. Mereka udah main HP gitu kan. Jadi kayak zamannya itu udah banyak yang berubah, jadi kayak ya itu sedikit sharing sih kayak lucunya atau sedikit suka dukanya sama pasangan jauh lebih muda. Terus sulit diajak serius dan menata sesuatu dengan rapi. Ya itu dia udah dijelasin juga sama Misty. Anak muda tuh kadang susah banget diajakin serius gitu. Kerjaannya pengen sambil ketawa-tawa, sambil santai-santai. Jadinya kenapa? Karena nggak pernah serius, jadi nggak pernah rapih menata sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Karena kebanyakan main-mainnya gitu loh. Yang terakhir, nah ini yang terakhir nih. Pasangan yang lebih muda itu ya, ini yang paling menjengkelkan. Kalian ingat, harus siap suatu hari nanti. Anak muda itu cemburuannya bukan main. Cemburuannya tuh lebay. Ada orang India di sebelah. Mane. Nah. Nggak masuk. Masuk tahu. Ya pasangannya yang lebih muda itu cemburuannya minta ampun. Kadang saking terlalu lebaynya sampai nggak bisa bedain lagi mana yang benar, mana yang salah gitu. Balik lagi tadi gimana cara kita memahaminya. Kita dulu juga pernah muda, kita juga dulu pernah cemburuan yang berlebihan, pernah cemburu buta gitu. Jadi berusaha untuk menjelaskan kayak gini, ini yang terlalu berlebihan, dikurangilah kayak gini, dicontohkan juga gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu kita jangan juga cemburuan. Kalau kamu udah dewasa tapi masih cemburuan kayak mereka, berarti kamu yang belum dewasa gitu lah. Jadi ya harus sabar, dibimbing terus kayak gitu loh. Nah mungkin kalau dari aku sharingnya tentang tantangannya ya nikah sama yang lebih muda tuh itu. Dari Misty tadi juga udah ya kan. Dan senengnya juga ada, negatif ya, suka dukanya juga ada. Pokoknya suka dukanya ada kayak gitu. Apalagi nih? Udah. Jadi bisa dibilang kayak kita sharing-sharing hari ini sedikit kurang well prepare gitu kan, kurang persiapan. Pas nyampe di sini kita buat video terus Misty ternyata udah nyiapin banyak bahan dan itu pun belum aku cek lagi. Jadi intinya gini sih Mas, mau pasangannya lebih tua atau lebih muda, mau beda, mau menikah, mau nikah sama orang lebih tua atau lebih muda atau seumuran, semua masing-masing pasti ada punya tantangannya masing-masing gitu. Dan bukan berarti yang seumuran pun jadi lebih seru ya, belum tentu. Iya, atau jadi lebih banyak tantangannya. Lebih banyak kadang tantangan yang kayak gitu. Itu sekian cerita dari kita berdua. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun ngejelasinnya sedikit belepotan. Seperti aku bilang tadi kita kurang persiapan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semua yang udah menikah atau belum menikah atau mau memutuskan untuk menikah, baik itu dengan yang lebih tua atau dengan yang jauh lebih muda ataupun dengan yang seumuran. Mudah-mudahan bisa jadi referensi. Itu ya dari kita. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reisha-nya udah selesai. Gambar MS Family. Dari kita untuk Reisha. Untuk Reisha. Iya, halo semua, ini namanya Reisha. Halo. Pala puter. Jangan jadi gituin. Oke deh, dadah. Mas jangan digituin. Jangan. Ini yang paling Jangan. So good when we get together. Everything's so nice, like super great, so great, so great.